Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, merupakan sebuah kenyataan bahwa kita ini enggak hidup sendiri tetapi hidup bersama orang lain. Juga merupakan kenyataan bahwa orang-orang yang bersama dengan kita itu bukan paduan suara. Sikapnya itu enggak seragam, bisa macam-macam. Interaksi dengan mereka enggak selalu mulus. Terkadang ada juga orang-orang yang kurang suka terhadap kita. Ada orang-orang yang membenci kita. Lebih dari itu, ada juga yang jahat terhadap kita. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apa yang harus dihayati? Kita belajar dari Paulus. Paulus itu sungguh menghayati dirinya adalah pelayan Allah. Allah itu kasih, bahkan kasih Allah itu murah hati. Itulah yang dihadirkan dalam hidup Yesus seutuhnya, sepenuhnya. Maka dalam Injil tadi, di dalam pengajaran, Yesus itu berpesan supaya kasih yang kita hidupi harus kasih Allah, dan kasih Allah adalah kasih yang murah hati. Karena murah hati, maka kalau ada yang jahat kepadamu, jangan dilawan dengan kejahatan. Kasih itu murah hati ketika yang dihidupi bukan semangat barter, bukan semangat balas dendam. Bahwa orang itu jahat kepada kita, orang itu dendam terhadap kita, itu mereka yang jahat. Lalu bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang? Bagaimana kita bisa memberi warna yang lain? Bagaimana kita tidak terseret? Silahkan mau benci, silahkan mau dendam, silahkan mau jahat, silahkan mau tidak senang. Yang pasti adalah, kalau istilah Paulus, saya pelayan Allah. Karena Allah itu adalah kasih, dan kasihnya murah hati. Maka terhadap orang yang seperti itu, tetap saja kasih itu diberikan. Kitab suci berkata dalam ayat yang lain, kasih Allah itu seperti hujan. Hujan itu kalau turun diberikan bukan hanya kepada orang yang baik, orang yang jahat pun juga diberi hujan. Tadi sudah ada geledek-geledek, kemarin hujan. Ketika kita merenungkan hujan yang turun, semoga itu juga bisa menjadi alat bantu. Seperti itulah hendaknya kasih yang kita hadirkan. Kasih Allah, hujan turun, baik terhadap orang yang baik maupun terhadap yang jahat. Kasih kita dicurahkan, baik terhadap yang baik maupun terhadap yang jahat kepada kita. Tuhan memberkati.